Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ma nawaina wa ma nawa salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan sahur, dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan taklim. Mudah-mudahan semuanya menjadi bagian yang menghantarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita ngaji requestnya Tafsir Shawi kemarin gitu. Tafsir Shawi yang menjelaskan tentang wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala gitu. Nah, di sana kemarin kemudian kita dapati karena ayat ini gitu, karena ayat ini itu kemudian ada satu wasiat gitu, ada satu wasiat yang disampaikan oleh Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya untuk melaksanakan sholat tasbih, gitu, untuk melaksanakan sholat tasbih. Nah, kula kepingin macaaken riwayatnya, gitu. Saya ingin membacakan riwayatnya yang nanti mudah-mudahan menjadi bagian dari dasar kita bagaimana cara yang pernah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat tasbih itu kepada pamannya Sayyid Abbas, nggih, kepada Sayyid Abbas, nggih. Nah, Sayyid Abbas niku nggih pancen paman, nggih, paman saking Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian punya putra, nggih, punya putra yang namanya adalah Ibnu Abbas, putrane Sayyid Abbas. Putrane Sayyid Abbas. Nah, itu orang yang pernah didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggih, sepupu berarti Kanjeng Nabi niku adalah sepupu. Seorang sepupu yang pernah didoakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, ya Tuhan kami, faqihhu fiddin, berilah dia pemahaman tentang ilmu agama. Berilah dia pemahaman tentang ilmu agama. Wa 'allimhu at-ta'wila, dan ajari dia tentang takwil. Nggih. Ngene iki sepupu nggih ndongakne putrane pamane untuk alim fikih, nggih, alim fikih, ngerti persoalan urusan agama dan mengerti tentang renik-reniknya persoalan-persoalan takwil, tafsirnya Al-Qur'an dan juga syuruhil hadis. Sing ndongakno Kanjeng Nabi nggih hebat. Sing ndongakne sinten? Sing ndongakne Kanjeng Nabi nggih hebat nggih. Karena itu riwayat-riwayat tafsir nanti yang paling otentik itu terbanyak adalah mengambil riwayat dari Imam Ibnu Abbas. Nggih, termasuk juga syuruhil hadis. Nggih, termasuk juga syuruhil hadis.
Dadi lek cara Indonesia niku koyok Gus Bahaknya Mbah Mun, nggih napa? Kayak Gus Bahaknya Mbah Mun, nggih. Nggih. Nah, niki kula bacaaken riwayatnya ya, yang nanti juga dalam riwayat ini Kanjeng Nabi langsung juga mengajarkan bagaimana tata cara melaksanakan sholat tasbih. Ini yang saya bacakan adalah dari kitab napa niku Majmu'ah Sab'ati Kutubil Mufidah karya Sayyid Alawi bin Ahmad As-Sigaf As-Saqqaf. Nah, beliau menyatakan dalam sebuah riwayatnya, ya amma, wahai pamanku, ala u'tiyaka, tidakkah aku akan memberikan kepadamu, ala umnihaka, tidaklah aku akan memberikan kepadamu. Ini maknanya podo. Ala ahbuka, napa kula mboten napa niku tidakkah aku memberikan sesuatu kebaikan kepadamu. Ala af'alulaka, adakah aku tidak memberikan ala af'alulaka, adakah aku tidak melakukan sesuatu untukmu, nggih, untuk panjenengan. Pancen nggih lek bahasa Arab gak ono kromone pancen sira ya sira ngoten nggih. Lek awake dhewe nanggone paman nanggone kan unggu-ungguhe ngono nggih. Asyra khisalin, terhadap 10 aktivitas ngoten mawon. Asyra khisalin ing 10 aktivitas. Lek wong Jawa maknane pekerti. Idz anta ing dalem nalikane agawe sapa sira ai fa'alta, tegese nglakoni panjenengan zalika ing mengkono-mengkono asyra khisalin, ghafarallahu dzambaka. Niki mungkin salah satunya fungsinya adalah hikmahnya adalah ghafarallahu dzambaka. Dosane panjenengan disepuro kali Allah Subhanahu wa taala. Awwalahu wa akhirahu, dosa yang awal-awal dulu. Okay. Wa akhirahu, dan dosa yang terbelakang. Wa qadimuhu, dosa yang dulu sudah qadim, yang lebih lama lagi, lebih lama lagi. Wa hadisuhu, dan dosa yang baru. Yang baru niku nggih bisa jadi baru dilakukan hari ini gitu ya. Dilakukan minggu ini ngoten nggih. Nggih. Khata'uhu, baik dosa yang dilakukan karena kelalaian, wa amduhu, atau dosa yang dilakukan secara sengaja. Soghi ruhu wa kabiruhu, apakah itu dosa kecil atau dosa besar? Nah, niki lho, apakah itu dosa kecil, dosa besar? Sirrohu wa ala niyatuhu, baik dosa itu dilakukan dengan cara rahasia ataupun dosa itu dilakukan terang beneran. Itu semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena melakukan 10 hal. Karena melakukan 10 hal. Nah, salah satunya adalah antusolliya arba'a raka'atin, yento salat panjenengan arba'a raka'atin ing petang rakaat. Tadi salat tasbih niku berapa rakaat? 4 rakaat. Nggih. Taqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal kitab. Nggih, mantun niku terus maca napa niku Al-Fatihah. Kalau mau diawali dengan doa iftitah bagaimana? Tidak masalah, nggih. Tidak masalah. Diawali doa iftitah. Mari takbiratul ihram terus maca doa iftitah, setelah itu membaca suratul Fatihah, wasuratan, dan 1 surat. Wasuratan dan 1 surat. Terserah sudah suratnya pilihannya terserah. Tapi nanti di belakang ada yang pilihan yang dipilih gitu ya, ada yang dipilih nanti. Fa idza faragta minal qiraati, dan ketika panjenengan sampun ngrampungake maos Fatihah, maos surat, ulta, maca sapa sira subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar khamsa asrata marratan, 15 kali. Nggih, 15 kali. Summatar
summa tarka'u nuli rukuk panjenengan fatakulaha kemudian bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa anta raqiun asron ya wa anta raqiun dan keadaan jenengan sedang dalam keadaan ruku asron 10 kali. Mantun niku terus napa? Ruku nggih, terus mantun ruku nggih maca tasbih biasa. Subhana rabbiyal napa? Azimin apa a'la? Oh, bingung lek Kak salat terus bingung nggih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali kemudian maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Summa tarfa'u ra'saka minar ruku'i kemudian i'tidal kemudian baca nggih doa i'tidal niku nggih doa i'tidal Rabbana lakal hamdu mantun niku terus maca tasbih 10 kali. Summa tahwi sajidan kemudian sujud. Setelah sujud fatakulaha wa anta sajidun asron nalika sujud nggih maca tasbih 10 kali. Kemudian watarfa'u ra'saka kemudian duduk di antara 2 sujud. Mantun duduk di antara 2 sujud terus baca tasbih 10 kali. Summa tarfa'u ra'saka kemudian angkatlah kepalamu minar ruku'i dari ruku fatakulaha asron summa tahwi sajidan fatakulaha wa anta sajidun asron. Kok balik niki nggih. Summa tarfa'u ra'saka minas sujudi fatakulaha asron. Setelah sujud yang kedua terus bangun tapi mboten langsung ngadeg. Napa? Mboten langsung ngadeg. Niki bedane niki cuma di sini. Jenenge jalsatul istirahah. Napa jalsatul istirahah. Nah niku mantun sujud yang kedua duduk dulu terus baca tasbih 10 kali. Paham nggih? Nggih, cuma di sini sebetulnya nanti bedanya. Nggih. Mantun sujud yang kedua mau masuk ke rakaat yang kedua niku jalsatul istirahah baca tasbih 10 kali baru kemudian setelah itu terus bangun. Rakaat yang kedua. Nggih. Rakaat yang kedua. Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli rakaatin. Kalau dijumlah jamleh gitu ya, kalau dijumlah jamleh maka jumlah bacaan tasbih kita dalam satu rakaat itu 70. Nggih, itu 70. Taf'alu dzalika fi arba'i rakaatin dan itu seterusnya dilakukan sebanyak 4 rakaat. Sebanyak 4 rakaat. Lale pas rakaat yang kedua, nggih, rakaat yang kedua itu berarti kan ada tasyahud awal. Nggih mari tasyahud awal niku terus maca napa 10 kali seperti jalsatul istirahah. Paham nggih? Karena di setiap rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga nanti ada jalsatul istirahah. Nggih tasyahud awal itu nggih nisbate nek tasyahud awal mari tasyahud awal terus maca tasbih. Ngaten. Ini statokta, nah niki belakangnya yang kemarin kita baca. Ini statokta menawi panjenengan niku kuwasa wahai pamanku ngoten nggih. Antusolliha ing yen to nglakoni salat tasbih panjenengan fi kulli yaumin marratan. Lek iso nggih sedina pisan. Lek iso nggih sedina sepisan. Yufaf'al nggih jenengan lampahi ngoten. Wa illa fa fi kulli jum'atin marratan. Lek mboten saged sedina sepisan nggih setiap sak Jumat. Sak Jumat niku berarti seminggu. Nggih seminggu sekali. Fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marratan. Lek mboten saged nggih minimal sak wulan pisan lah ngoten. Fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marratan. Nggih lek iso sak wulan pisan nggih setahun pisan. Fa illam taf'al fa fil umri marratan. Kepepet-kepepetin. Nggih. Lek gak iso setahun pisan nggih minimal sak umur niku sepisan. Nggih.
Niku dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berwasiat atau berpesan kepada pamannya beliau yaitu Sayyid Abbas. Wal hiba'u iku al atiyatu, maknane al hiba' enten hadis itu adalah maknanya adalah napa niku memberikan, al atiyah pemberian. Nah, sekarang ini ada komentar dari Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, wa fil ihya'i, dan disebutkan di dalam Ihya Ulumuddin di karangan Imam Ghazali, al ahsanu idza shallaha naharan an takuna bi taslimatin. Nah, lek mungkin lek nglakoni salat tasbih niku awan-awan nggih, awan. Mboten napa-napa awan nggih. Niku sing sae dilakoni 4 rakaat sekaligus. 4 rakaat sekaligus. Aulailan fabitaslimataini. Tapi lek bengi niku sing sae 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Krana njaga hadis Kanjeng Nabi sholatul laili isnaini. Salat bengi niku nggih 2 rakaat, 2 rakaat. Karakternya sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kaya sholat tarawih kita nih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi sholat tasbih yang 4 rakaat itu lek dilakoni awan niku sing bagus adalah 4 rakaat langsung 1 kali salam, berarti ada tasyahud awal. Kalau dilakukan malam niku 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Cuma jedanya nanti jangan panjang-panjang sehingga seolah-olah 4 rakaat itu merupakan satu paket, sehingga seolah-olah 4 rakaat itu adalah satu paket. Ngaten. Wa in zada ba'da tasbih wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim fahuwa hasanun. Ngaten. Dadi lek maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lek kula biasae mboten diwaca kabeh. Sing tambahan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim niku mungkasi jumlah-jumlah 10 cumaan gitu. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ping 10 atau ping 15 wae di setiap awal rakaat nggih. Itu baru diakhiri dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sajane niki kan nggih padha yang kita baca, bacaan yang kita baca pada saat antara takbir-takbir yang ada pada sholat Idul Fitri Idul Adha. Sing rakaat pertama ping 7 kan nggih, terus takbir, terus rakaat kedua ping 5. Nggih, rakaat kedua ping 5. Tapi niku nggih gak wajib. Misale imame kok kebablas sampai ping 9 misale, nggih gak batal, gak apa-apa nggih. Nggih, utawa sakjane ping 7 kok tibae cuma ping 6 misale. Ngitungnya keliru misalnya. Niku yo gak apa-apa cuk jadi masalah. Oleh takbir yang pertama mau gak jangkep gak sah salate yo mboten apa-apa nggih. Kalau rakaat kedua adalah 5 takbir. Nah, sela-selanya kan bacaannya sama. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, niki yang disampaikan oleh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pamane. Qala as-Sayyid Mustafa Az-Zahabi fi ta'aliki ala Syarqawi. Sayyid Mustafa Az-Zahabi dalam takliknya di kitab napa niku ala Syarqawi nggih. Niku wala budda fi kauniha salatut tasabihi ayyuwaliya bainal ihramaini bihaitsu tu'addu salatan wahidatan. Gini ku wau. Kalau dilakukan apa? Dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kalau bisa jangan diberi jeda yang panjang. Sehingga antara apa? 2 rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua adalah seolah-olah menjadi satu kesatuan. Niku komentar dari beliau. Nah, kemudian ada yang waqad kana Abdullah bin Mubarak yuwazifu 'alaiha ghaira annahu kana yusabbihu qa'iman qabla al-qira'ah 15 marratan summa ba'da al-qira'ati 10 wa la yusabbihu 'inda ar-raf'i minas sujudi. Ada 2
riwayat. Yang ini adalah pakai riwayatnya Imam Ibnul Mubarak. Lah Imam Ibnul Mubarak niku carane mantun takbiratul ihram, nggih, mantun takbiratul ihram niku langsung maca tasbih ping 15. Ping 15. Nanti terus maca kalau mau doa iftitah ya doa iftitah dulu nggih. Karena doa iftitah niku pertama, baru kemudian baca tasbih ping 15, terus maca Fatihah, terus baca surat. Terus baca surat. Nah, setelah baca surat niku terus maca malih napa? Tasbih napa niku tasbih 10 kali. Niki semua 10 kali. Nah, nanti pada jalsatul istirahah niku mboten ngangge niki. Kayak salat biasa niku. Jadi ini sebetulnya pengganti saja. Niki yang riwayatnya Imam Ibnul Mubarak. Jadi jalsatul istirahah mantun napa? Mantun sujud yang kedua nggih lungguh saitik terus langsung bangkit seperti kita salat. Untuk jalsatul istirahah itu tidak ada ketentuan. Nggih. Tidak ada ketentuan. Ini kok padha kayak sujud napa niku kayak duduk biasa niku kan. Makanya jalsatul istirahah niku nggih sakjane tetep kudu ono, walaupun kita sholat fardu, sholat sunnah, sholat raweh niku lek iso kudu ono. Ojo mantun sujud niku langsung ngadeglek niku tanpa ada jalsatul istirahah. Nggih mantun sujud yang kedua terus seret, terus lungguh dilu, seret terus niku ngadeg. Sing sae tetep ngoten. Lek wong salate kesusu-susu kan enggak usah jalsatul istirahah nggih. Walaupun itu tidak wajib. Mari tekok sujud langsung ngadeg. Saged praktek nih. Biasanya kita kan ngoten nggih. Lek kesusu-susu nggih. Enggak usah lungguh dhisik terus ngadeg nggih. Nek sikile lara Pak Ilmi. Niku enggak usah jalsatul istirahah nggih. Nah niki riwayat Ibnul Mubarak yang menggantikan nggih bacaan tasbih di napa? Di jalsatul istirahah itu diganti dengan apa? Diganti dengan membaca tasbihnya itu adalah sebelum baca Fatihah 15 kali, setelah baca surat 10 kali, nanti jalsatul istirahahnya tidak usah. Tetapi kemudian dari sekian banyak riwayat, kemudian para ulama itu tetap milih sing asli wasiate Kanjeng Nabi nanggone pamane. Tapi tetap sing apik niku sing pertama. Krana niku wasiate Kanjeng Nabi sing langsung nanggone pamane. Ya karena ada diskusi tentang jalsatul istirahah kok suwi, istirahat kok maca tasbih suwi kan nggih. Ping 10 kan lumayan. Istirahat itu ya gak suwi-suwi nemen lah gitu. Nggih. Karena itu kemudian Imam Ibnul Mubarak niku membuat riwayat yang sedemikian. Tapi tetap saja yang orisinil niku adalah yang diwasiatkan oleh Kanjeng Nabi kepada pamannya. Nah, terus di belakang kalau kita baca niku memang ada bacaan surat yang bagus nggih, yang bagus. Rakaat pertama niku yang bagus adalah membaca surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha atau alhaakumut takasur. Rakaat kedua itu kalau pilihan kita yang rakaat pertama Al-Zalzalah niku digandeng dengan Al-Adiyat wal 'adiyati dhabha ngaten. Kalau rakaat pertamanya kita pilih At-Takasur, Alhaakumut Takasur niku langsung surat Al-Asr. Pas nduk ni sore pas niku nggih. Alhaakumut Takasur terus niki wal asri nggih. Kalau rakaat ketiga niku yang dilesensikan adalah surat An-Nasr. An-Nasr, idza jaa nasrullah. Pendek kan? Idza jaa nasrullah. Atau pilihannya boleh surat Al-Kafirun yang rakaat kedua. Kemudian rakaat keempatnya semuanya Al-Ikhlas. Mboten patek dawa. Nggih. Ini napa niku surat yang dilesensikan untuk bacaan di dalam napa? Di dalam salat tasbih. Nah, saya kira ini dan kemudian di bawah niku onten donga sing diajarkan nggih. Wajada ahlul khasyah wa talaba ahlur raghbah wa napa niku ada doa ya. Doa ba'da tasyahud qabla salam. Tasyahud akhir saderenge salam niku.